Baik teman-teman ya, sekarang ini kan ada wacana pemerintah mau menaikkan PPN yang awalnya itu 11% menjadi 12%. Dan apakah ini dampaknya akan signifikan ya? Jadi di sini saya akan menempatkan posisi saya itu netral ya. Jadi saya akan melakukan perhitungan berdasarkan pengeluaran saya pribadi ya. Jadi saya ya tinggal bersama kedua orang tua saya ya. Jadi total ada 3 orang gitu ya. Karena saya belum menikah, jadi saya tinggal bersama orang tua saya. Dan berikut saya akan menghitung ya pengeluaran saya bulanan, kemudian berapa perubahannya apabila ada kenaikan PPN 1%. Nah, asumsinya di sini teman-teman ya semua mengalami kenaikan karena PPN 1%. Jadi saya membatasi walaupun ada barang lokal ya yang mungkin tidak terkena PPN, tapi di asumsi ini saya anggap juga terkena kenaikan PPN sebesar 1% tadi. Ya itu asumsinya, nanti perhitungannya bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing teman-teman ya. Oke, kita lihat ya ini yang saya rekap di laptop ya. Nah, kita mulai dulu ya. Nah, ini untuk pengeluaran saya bulanan itu ya, itu beras ada jumlahnya 30 ya, 30 kilo ya dalam 1 bulan ya. Yang biasa saya beli itu 14.000 ya. Nah, kemudian ada sayuran itu biasanya 10.000 per hari, jadi 1 bulan 300.000 ya. Kemudian ikan atau daging ini saya ambil rata-rata saja ya, kadang beli ikan, ya kadang beli daging, itu per harinya 40.000 ya. Kemudian listrik 1 bulan itu 450.000, pakai data saya 1 bulan 250.000. Kemudian nongkrong ya, nongkrong saya itu anggarkan 200.000 per minggu, jadi 1 bulannya 800.000. Kemudian bensin untuk saya warawiri itu 150.000. Kemudian hobi, nah hobi di sini termasuk misalnya hobi saya yang suka ngedrone ya, jadi biaya beli drone, kemudian saya juga memancing, biaya biaya beli peralatan mancing dan sebagainya itu eh, perkiraan saya 500.000 per bulan. Kemudian belanja online di sini ya, karena saya juga sedang menanam sayuran organik, jadi saya sering memberi-beri alat-alat peralatan di TikTok Shop gitu ya. Jadi rata-rata ya itu 500.000, walaupun kadang-kadang memang ada lebih ya, tapi saya ambil rata-rata itu 500.000. Nah, jadi teman-teman ya, total pengeluaran saya per bulan itu di 4.570.000. Nah, ini kan sudah termasuk PPN 11% ya. Nah, PPN 11%, karena kenaikan PPN kita itu kan 1%, jadi bukan naik 12%, tapi naik 1%. Naik 1% berarti yang awalnya 11% sekarang jadi 12%. Nah, ini sudah termasuk PPN yang 11% tadi, sehingga di sini saya ada hitungan plus PPN 1%. Artinya akan ada kenaikan harga 1% dari total ya. Jadi saya hitung 1% dikalikan total pengeluaran saya, sehingga di sini ya asumsinya terdapat ketambahan biaya sebesar 45.700 ya dengan kenaikan PPN 1% tadi. Nah ya. Nah, jadi kalau pengeluaran saya yang awalnya 4,57 juta, kalau ditambah ya dengan 45.700 berarti menjadi 4,6 juta ya. Itu ya pengeluaran saya. Nah, uh, ini kalau asumsinya itu linier. Asumsi linier ini sudah saya hitung teman-teman ya nih. Jadi kenaikan PPN ini saya bagi sesuai dengan satuannya. Contoh beras tadi saya bagi dengan 30 karena kan saya hitungnya per hari gitu ya. Nah, dan lain-lain ini asumsinya secara linier ya, kenaikan karena ada kenaikan harga karena kenaikan PPN 1% ya. Nah ini setelah kenaikannya, dan ini total pengeluaran saya gitu ya setelah ada kenaikan tadi, sehingga ya selisihnya sama ya. Saya hitung sama ya, ada 45.700. Jadi hitungan saya awal ya dengan kenaikan ini saya breakdown sama ya. Jadi 45.700 ya bagi orang yang mungkin penghasilannya lebih, menurut saya nggak menjadi masalah gitu ya. Eh, ini untuk ukuran pengeluaran saya ya, dibatasi teman-teman ya. Nah,
Akan tetapi perlu ada catatan di sini teman-teman ya. Catatannya apa gitu ya. Nah, kita mempertimbangkan ada yang namanya domino effect. Domino effect itu artinya ya saat ada kenaikan barang, pedagang atau penyedia jasa gitu ya, juga dia akan menaikkan harganya dan itu belum tentu kenaikannya itu mengikuti PPN 1% tadi. Kalau yang saya hitung ini kan kalau sesuai orangnya mengikuti gitu. Kalau memang ketambahan 1% naiknya 1%, tapi kan kenyataan di lapangan tidak seperti itu ya. Jadi kadang misalnya kalau kita lihat PPN naiknya itu misalnya harusnya Rp500 ya bisa jadi di pedagang naiknya menjadi 2.000. Itu kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, kita anggap saja ada kenaikan karena domino effect gitu ya. Nah, jadi harga gitu ya. Nah, ini harga setelah kenaikan karena PPN 1% tadi 14.000. Saya anggap kenaikannya menjadi 16.000 gitu ya. Kemudian ini 10.000 jadi 12.000 gitu ya. Nah, ini yang tadi yang apa ini barangnya nih. Beras, sayuran gitu ya. Nah, kemudian ini 40.700 saya anggap menjadi 50.000. Jadi saya udah genapkan semua. Ini 454 jadi 460. Nah, pokoknya saya genapkan ya. Contoh ini 505 menjadi 510. Artinya kenaikannya itu tidak sesuai dengan PPN 1% tadi, tapi naiknya lebih gitu ya. Nah, ini perhitungannya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, setelah saya hitung totalnya, itu dia menjadi 5.140.000. Nah, artinya kalau saya hitung selisih gitu ya, hitung selisih itu ada kenaikan harga ya yang harus saya tambah untuk pengeluaran saya itu sebesar 570.000, teman-teman ya. Dan ini ya kalau kita lihat kenaikan yang eh, tidak linier mengikuti PPN 1% tadi, ini cukup berat ya. Karena cukup berat kenapa? Karena belum tentu penghasilan saya itu bisa bertambah sebesar 570.000 per bulan gitu. Belum tentu ya, kita berusaha ya untuk menambah pemasukan kita, tapi belum tentu. Bisa jadi pemasukan kita itu kurang dari itu, karena kan apalagi kalau seperti saya ini kan yang kerjanya kan sebagai penyedia jasa gitu ya. Nah, apa kemudian yang akan saya lakukan apabila memang penghasilan saya itu kurang gitu ya. Ya, saya akan mengurangi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan primer. Nah, kita lihat di sini. Apa di sini yang kebutuhan yang bukan primer. Nah, di sini kan yang sekunder di sini kan ini bisa saya kurangi itu ada di nongkrong gitu ya. Kemudian di hobi ya. Di hobi, nongkrong sama hobi ini bisa saya kurangi. Dan ini menurut saya lumayan ya. Jadi saya bisa mengurangi di nongkrong atau saya ambil sebagian di nongkrong, sebagian di hobi. Kan karena ada kenaikan di sini kan 600.000 lah kita anggap ya. 600.000. Berarti saya bisa mengurangi, anggap saja saya kurangi di hobi ini 200 ya, jadi tinggal 300. Di nongkrong ini saya ambil 400. Ya, itu ya bisa solusinya seperti itu, mengurangi dari pengeluaran yang sifatnya sekunder. Nah, akan tetapi dampaknya apa teman-teman ya? Dampaknya berarti nanti akan berkurang pemasukannya kepada tempat saya nongkrong ya, misalnya di kafe gitu ya, tempat saya biasa beli kopi, itu penghasilannya akan kurang. Nah, misalnya saya akan mengurangi belanja untuk hobi, misalnya di alat-alat pancing atau mungkin alat drone gitu ya, atau kamera gitu. Nah, berarti kalau biasanya itu saya setiap tahun itu ada aja yang saya beli baik itu kamera atau drone, berarti mungkin saya menunda, nggak setiap tahun bisa beli, mungkin saya tunda menjadi 2 tahun sekali gitu ya. Nah, nongkrongnya juga tadi, kalau biasanya rutin setiap minggu sekali, mungkin saya akan kurangi menjadi 2 minggu sekali. Mungkin nanti dampaknya itu ke pedagang-pedagang untuk hal-hal yang sifatnya sekunder seperti hobi tadi ya, gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya, dan mungkin versi perhitungannya itu bisa berbeda sesuai dengan perhitungan teman-teman. Oke, mohon maaf jika ada ketidaksepahaman kita ya. Oke, terima kasih.